Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulana Femas Safa dalam video praktikum IoT. Pada pertemuan kali ini saya akan mempelajari bagaimana cara melakukan komunikasi antara device SP32 dengan broker MQTT dan menampilkan data sensor pada dashboard ThingSpot Cloud. Mulai dari membuat rangkaian di Walkwi, memasukkan program, menghubungkan ke device ke server MQTT hingga menampilkan telemetri suhu dan kelembapan dalam bentuk widget. Oke, mari kita mulai saja. Di sini kita dapat buka rangkaiannya seperti ini, yaitu ada SP32 dan sensor suhu dan kelembapan DHT22. Pada pin 1 ini digunakan untuk VCC sebagai sumber daya dari DHT ini sendiri, kemudian yang pin 2 ini untuk ke sumber data, dan yang pin 4 ini untuk ground untuk menutup arus listrik. Dan di sini kodenya sudah saya tulis di dahulu. Di sini ada library untuk koneksi WiFi yang pertama. Untuk yang kedua yaitu untuk komunikasi antara MQTT dengan ThingSpot, yaitu mengenai pub subclient ini. Terus kemudian untuk DHT SP.A ini digunakan untuk membaca sensor DHT itu sendiri. Dan di sini DHT pinnya sudah di-set ke 15 sesuai dengan penghubungan kabel ke port ke pin. Oke, lanjut ke setup pada WiFi. Di sini ada setup untuk SSID default dari Walkwi, request tanpa password, dan koneksi ke server broker MQTT ThingSpot itu sendiri, yaitu MQTT ThingSpot.cloud. Kemudian di sini ada beberapa parameter, yaitu CLID, Green ID, user, password, dan topik yang telah di setup terlebih dahulu pada ThingSpot Cloud. Kemudian untuk selanjutnya untuk WiFi client ini, untuk lebih ke WiFi hubungan WiFi dengan ini Walkwi. Kemudian langsung saja ke fungsi setup WiFi untuk digunakan sebagai koneksi SP ini agar dapat terhubung dengan WiFi Walkwi sebagai mode station atau mode client. Kemudian ada function untuk reconnect dengan MQTT. Jika device putus dari ThingSpot atau server MQTT, maka akan otomatis reconnect. Kemudian ada function setup, ini digunakan untuk inisialisasi serial monitor, terus setup WiFi dan MQTT, dan konfigurasi untuk DHT22. Kemudian untuk function loop utamanya yaitu monitoring koneksi MQTT. Kemudian ada untuk membaca data sensor setiap 5 detik dan akan dikirim koneksinya langsung ke ThingSpot. Kemudian format yang dikirim yaitu ada suhu dan juga kelembapan. Sebelumnya ini sudah saya compile ya, tinggal running, jadi kita tinggal setup di sini. Untuk device-nya kita perlu nambah lagi, yaitu misal SP32. Ini bisa kosong. Kemudian untuk kredensial, yang tadi beberapa parameter yang seperti CLID, user, pass itu masuk ke MQTT basic. Sebenarnya bisa pakai access token, tapi untuk saat ini kita pakai MQTT basic aja.
Oke, tinggal add, kemudian close. Nah, ini koneksi awal pasti inaktif, tinggal kita coba running saja. Oke. Connection ke wifi walkway. Oke, membuat koneksi dengan MQTT. Oke, MQTT telah terhubung ke ThinkSpot dengan menampilkan suhu 24 default dan kelembapan 40. Oke. Di sini statusnya masih inaktif ya. Kita coba refresh dan sudah aktif ya statusnya ya. Dan untuk data-datanya kita bisa monitoring melalui ThinkSpot Cloud ini melalui device yang tadi di atas, kemudian kita lihat di atas telemetri. Di sini ada data kelembapan dan suhu yang dimonitoring secara real time oleh ThinkSpot. Nah, di sini kita bisa modifikasi juga untuk dari data temperatur dan humidity-nya ini. Misal kita dari yang awal 24 dan 40% ini kita bisa modifikasi tinggikan, maka value-nya juga akan bertambah. Dan misalnya kita turunkan, maka beberapa detik, misal 5 detik kemudian akan berubah juga untuk value-nya. Oke, bentar. Nah, sudah berubah lagi ya. Dan kemudian kita bisa lebih lanjut lagi untuk menambahkan widget pada dashboard ThinkSpot ini sih. Caranya yaitu misal kita pilih data telemetri suhu ini, kita bisa show on widget untuk lebih mempercepat kita pilihan. Kita bisa pilih ke pilihan analog. Nah, kita bisa lihat data secara tampilannya lebih enak dilihat. Kemudian kalau kita juga bisa pilih untuk tampilannya, kita milih yang model gini atau seperti yang lainnya. Kalau sudah cocok dengan model tampilannya, kita tambahkan ke dashboard. Nah, di sini karena aku belum buat dashboard, jadi bisa buat terlebih dahulu. Misal monitoring, kemudian add. Oke, dan pada menu dashboard ini sudah ada dashboard monitoring udara dengan widget yang telah diatur sebelumnya, yaitu temperatur. Kita bisa lihat. Nah, di sini ini temperatur misal kalau di up ke 60, harusnya ini update juga. Fungsinya update nya. Oke, bentar. Movingnya masih. Nah, ini baru nambah dalam beberapa detik kemudian. Kemudian untuk data kelembapan pun bisa kita tambahkan untuk widget seperti ini. Caranya sama, yaitu pada data telemetri, yaitu yang kelembapan, kita show on widget. Kemudian kita pilih widget sistem sesuai dengan keinginan kita, yaitu misal air quality. Nah, kita pakai ini misalnya add to dashboard yang sudah ada, yaitu monitoring. Kemudian add, dan kita bisa melihatnya pada dashboard ini. Oke,
maaf ini belum tidak bisa ternyata untuk data kelembapan. Kita cari yang lainnya. Misal kita pakai analogous saja lebih aman, terus kita ambil data yang lebih cocok untuk persen. Nah ini mungkin agak cocok ya. Add dashboard. Nah kita bisa melihat data kelembapannya. Misal kita up, sudah berubah ya datanya, maka pada dashboard widget juga akan diupdate untuk data kelembapannya. Sekian dari praktikum percobaan saya mengenai komunikasi SP32 dengan program Gititit pada dashboard Thingsport Cloud. Dari percobaan kali ini saya telah berhasil mengirimkan data suhu dan kelembapan serta menampilkan dalam bentuk widget pada dashboard. Cukup sampai ini saja, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.